Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Pendengar setia Radio Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati kehidupan kita sampai dengan saat ini. Besar kasih setia Tuhan, nyata pertolongan Tuhan, dan luar biasa nikmat hidup yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita semua. Selamat pagi saya ucapkan bagi semua kita pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun berada pada saat ini. Saya secara pribadi senang rasanya boleh menjumpai Bapak Ibu dan semua saudara pendengar Cakrawala melalui satu program Oasis Fajar, di mana kita akan belajar merenungkan firman Tuhan, belajar isi hati Tuhan untuk kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami puji, kami muliakan, kami sembah dan kami agungkan di dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami hendak memulai banyak hal dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan sungguh sempurna nyata atas hidup kami sepanjang hari ini. Dan kerinduan kami Tuhan, kami boleh terlebih dahulu belajar firman Tuhan, untuk kami boleh semakin kuat dalam menjalani hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12 di sana berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini dari pembacaan kita yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu judul perenungan, yaitu hidup penuh dengan bijaksana di dalam Tuhan. Hidup bijaksana di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan bahwa kemampuan kita untuk kita boleh melewati sepanjang tahun yang boleh kita jalani dan masuk di tahun yang baru, dan baru saja beberapa hari kita ada di tahun yang baru ini, kita tentunya bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat menikmati kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan mengerjakan yang terbaik atas hidup kita. Tetapi juga Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan,
Penyertaan Tuhan itu juga mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya untuk kita memelihara kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab dari setiap kehidupan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia. Dengan demikian, maka perlu untuk terus kita menjalani hidup ini dengan penuh bijaksana di dalam Tuhan. Artinya, pada waktu kita menjalani apapun aktivitas kita, maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebab dasar pemikirannya adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup itu akan mempengaruhi kehidupan kekal di kemudian hari. Rasul Paulus pernah menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Berkata demikian dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jelas bahwa apabila kesudahan hidup manusia itu sudah terjadi, maka mereka masing-masing akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan atas apa yang telah mereka kerjakan selama berada di dunia ini. Dan dari apa yang dilakukan, maka ada konsekuensi yang harus siap untuk diterima. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini adalah benar. Sebab dalam nasihat firman Tuhan dikatakan, jangan pernah kita menghakimi orang lain, sebab hakim yang sesungguhnya adalah Allah. Dan ketika dikatakan bahwa Allah adalah hakim yang menuntut pertanggungjawaban kita, maka Allah yang selalu memperhatikan hidup kita itu tiap waktu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, jika dalam perenungan kita kemarin kita sudah belajar bagaimana kita perlu menyucikan hidup kita dan menanggalkan kejahatan. Sebab hanya dengan kehidupan yang suci, maka Tuhan akan memakai kita dan akan memberkati kita. Lalu kalau kita kaitkan dengan perenungan kita di pagi hari ini, bagaimana kaitannya antara hidup suci dengan bagaimana kita hidup bijaksana di dalam Tuhan? Dan saya mau katakan Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, antara kehidupan yang suci, antara hidup yang bijaksana di dalam Tuhan merupakan suatu proses yang akan terus dijalani oleh manusia tanpa pernah berhenti selama manusia itu ada di dunia. Ketika kita mampu menjalani hidup dengan penuh sukacita, maka saya yakin kita akan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Pentingnya hidup bijaksana dikatakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles demikian: hidup yang tidak direnungi tidak layak untuk dijalani. Hidup yang tidak direnungi tidak layak untuk dijalani. Maksudnya adalah, apalah artinya kita mampu menjalani kehidupan ini tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, kalau kita sendiri tidak pernah merenungkan tentang apa yang telah kita lakukan selama kita menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini penting sebab kita mampu merenungkan kejadian-kejadian dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan dapat menemukan sisi lain dalam diri kita yang perlu untuk kita perbaiki. Sebab tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan benar dan sempurna di hadapan Tuhan. Menjalani hidup itu terus dilakukan, tapi sekali lagi dalam menjalani hidup kita juga perlu merenungkan akan apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita dan kita dapat memperbaiki hari-hari yang akan kita jalani selanjutnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi kegagalan dalam kita menjalani hidup, ketika ada sesuatu yang kita lakukan kemudian tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika kita menjalani hidup, pasti kita akan berupaya memperbaiki itu. Dan ketika ada upaya untuk memperbaiki itu,
maka sesungguhnya kita sedang berusaha untuk memulihkan hubungan antara kita dengan pencipta kita. Sehingga Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, proses pemulihan itulah yang disebutkan dengan hidup bijaksana dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, saat Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Penekanan bahwa Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, ini sesungguhnya berbicara tentang hidup kita, manusia yang diciptakan Tuhan. Tuhan mengenal ciptaannya. Kemudian kalau dikatakan bahwa Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, maka kita yang adalah kepunyaan Tuhan ini harus juga dengan bijaksana mengenal siapa Tuhan kita. Seperti apa dan bagaimana Tuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup bijaksana di dalam Tuhan berarti hidup di mana kita memahami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Di dalam ayatnya yang pertama dari Mazmur pasal 90 dikatakan, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Perhatikan di sana dikatakan oleh Musa, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebagai orang Kristen yang memiliki hidup bijaksana, maka kesadaran untuk meyakini bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan itu sangatlah penting Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab tanpa penyertaan dan perlindungan dari Tuhan atas hidup kita, maka kita tidak dapat melakukan banyak hal dalam kita menjalani hidup ini. Keyakinan kita pada Tuhan Yesus Kristus yang melindungi kita seharusnya membuat kita mengalami ketergantungan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus yang memberkati kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang menolong kita, seharusnya membuat kita selalu tergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan yakin melangkah dan bertindak kalau kita sudah menyerahkan setiap apa yang kita akan kerjakan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mengawali hari kita dengan doa. Sangat penting bagi kita untuk kita mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan juga sangat penting bagi kita untuk kita bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan. Karena sekali lagi, karena Tuhanlah yang memungkinkan kita ada sampai dengan saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau belajar mengenal Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan itu sangat bijaksana atas hidup kita. Tuhan itu sangat memahami kita. Tuhan itu sangat peduli bagi kita. Dan salah satu buktinya adalah Tuhan tidak pernah memberikan ujian hidup dalam diri kita, dalam kehidupan kita, melebihi kemampuan kita. Dari sini kita belajar Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Jika Tuhan bisa bijaksana dalam hidup kita, maka bijaksanalah kita atas hidup kita dengan terus bersandar dan berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Itu yang pertama Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Orang yang memiliki hidup bijaksana adalah mereka yang memahami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Dan yang kedua, kita memiliki hidup yang bijaksana ketika kita memahami
Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 90 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 di sana dikatakan, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka bermimpi, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kalau kita melihat dan coba merenungkan secara mendalam bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 4 sampai dengan ayat 6 ini. Kita akan menemukan satu gambaran hidup yang dimiliki oleh manusia dengan segala keterbatasannya. Dan di sana digambarkan bahwa hidup manusia itu bagaikan giliran jaga malam, seumpama mimpi dan seperti bunga rumput. Giliran jaga akan berganti, mimpi akan hilang, bunga rumput itu akan layu. Dari gambaran hidup yang dituliskan oleh Musa dalam Mazmur ini, Musa tidak kemudian mengatakan bahwa percuma atau sia-sia kita menjalani hidup ini, karena toh pada akhirnya manusia akan mengalami kematian. Tetapi kalau kita membaca pada bagian selanjutnya dalam ayat 14, di sana dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kekuasaan Tuhan atas hidup kita tidak pernah terbatas. Ini tidak pernah terbatas dan ini bukan untuk membinasakan hidup kita, tetapi Tuhan berkuasa atas kita dan hendak mengajarkan kepada kita betapa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkuasa atas hidup kita bukan untuk membinasakan kita, tetapi kekuasaan Tuhan atas hidup kita hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang kemudian berputus asa. Banyak orang kemudian tidak kuat menahan tantangan dalam kehidupan ini. Mereka bisa dikatakan menjadi stres karena kehilangan pengharapan. Padahal ketika mereka dan kita mau menyerahkan hidup kita dalam kuasa Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Sebab sekali lagi, di dalam Tuhan hidup kita tidak sia-sia, karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi kita yang hidup dalam bijaksananya Tuhan, Tuhan selalu mendatangkan sukacita bagi kita. Bukan hanya ketika kita menjalani ada begitu banyak tuntutan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ada banyak kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita mengikut Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam Tuhan bahwa Tuhan selalu mendatangkan sukacita bagi kita. Dikatakan dalam ayat 15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seimbang di mana saat kita mengalami tekanan ada sukacita. Saat di mana kita mengalami kesusahan, di sana ada kemenangan yang kita peroleh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hal susah, senang dalam hidup itu merupakan satu hal yang biasa dan terus kita akan alami. Dan Musa mengatakan itu sebab sebagai seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel dari tanah pembuangan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, Musa sangat memahami karakter orang Israel yang tegar tengkuk,
yang cenderung congkak di hadapan Tuhan. Betapa Musa harus mengalami dampak dari kesombongan bangsa Israel yang mereka lakukan kepada Tuhan, sehingga Musa sendiri pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika kita mengalami sesuatu yang membuat susah hati kita, yang mungkin membuat kita hilang pengharapan, ingatlah bahwa Tuhan sanggup mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Hidup kita boleh mengalami duka cita. Hidup kita boleh mengalami banyaknya tetesan air mata. Hidup kita boleh dipenuhi dengan kaki yang bertelut kepada Tuhan. Tapi ingatlah dan percayalah bahwa dari semua itu kita akan melihat dan menikmati sorak-sorai kemenangan, karena Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia selalu melihat kita, dan tepat pada waktunya uluran tangan Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan akan diberikan bagi kita. Kita tidak lagi menjadi berduka cita berkepanjangan, tetapi kemudian kita mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, dan bersyukurlah kalau Tuhan itu pasti memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan diberkati Tuhan, bijaksanalah kita dalam menjalani hidup kita. Sebab ketika kita mengenal Tuhan dengan segala kehendaknya yang benar, untuk kemudian kita memutuskan diri untuk mengikut Tuhan, maka hidup kita akan terus diperbaharui. Hidup kita terus akan diberkati oleh Tuhan, dan kita pasti akan menikmati segala berkat Tuhan. Minta dari Tuhan hikmat, minta dari Tuhan bijaksana dalam kita menjalani. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Ingat dan yakinkan dalam diri kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami sudah bersama-sama melihat dan belajar bahwa hidup kami itu perlu untuk bijaksana di dalam kami menjalani hidup ini. Bijaksana menjalani hidup dengan melihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkuasa, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberikan kami sukacita. Karena itu Tuhan Yesus, dalam apapun yang kami alami dan kami hadapi sepanjang hari ini, yakinkan kami Tuhan, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kami. Terpuji termulia Tuhan, berkati semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada saat ini dengan segala aktivitas yang akan dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.